قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabbi Allah atas petunjuk, hidayah, inayah, atas iradah dan kudrahnya kita mampu menunaikan faridah Allah, salat maghrib berjamaah, berdiam diri di rumah Allah, menunggu tibanya salat selanjutnya untuk menggapai ketinggian derajat yang dijanjikan oleh baginda Rasul, dosa-dosa yang dihilangkan, pahala-pahala yang dilipat gandakan. Duduk sembari mengkaji apa yang penting bagi akhirat kita, bagi agama kita, bagi akidah dan tauhid kita. Bagaimana kita realisasikan tauhid, tahqiq at-tauhid tanpa tercampuri dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, keburukan dan lain sebagai lawan dari tauhid dan akidah itu sendiri. Kalimat yang sering terucap dari lisannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seringkali beliau dalam kondisi lapangnya beliau mengulang-ulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para muridnya bertanya, ayyuhal imam, kenapa syahadat itu terus diulang-ulangi? Beliau mengatakan, kita tidak tahu. Dalam hidup kita barangkali ada kufur, ada syirik, ada lawan tauhid yang kita lakukan, kita ucapkan atau kita perbuatkan, atau terlintas di dalam benak kita. Tajdid, memperbaharui syahadah, merealisasikan nilai tauhid, itu bagian yang sangat penting bagi seorang yang beriman, jamaah kaum muslimin. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tauhid dan akidah kita fi dawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berlandaskan akidah al-Imam al-Mujaddid al-Mujtahid Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang kita kaji jamaah kaum muslimin yaitu babun ataupun babu ma yantafi'u bihi al-mayyitu min a'mali al-ahya.
apa yang bisa diambil manfaat oleh si mayit dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kembali kita ingatkan dua kajian sebelumnya yang sudah kita sedikit mengkaji tema ini. Kita mengatakan, dan ini bisa dijadikan sebagai kaidah dasar. Kaidah pertama di dalam pembahasan apa yang bisa bermanfaat untuk si mayit dari ibadah dan amalan orang masih hidup. Kaidah pertamanya jamaah, amalul abdi manut. Amal hamba itu terikat dengan keadilan ataupun kemurahannya Allah. Itu kaidah saya buat itu. Tapi sudah mewakili hadis-hadis, ayat-ayat yang sudah kita kaji. Amal kita itu kalau bukan terikat dengan keadilan Allah, maka amal itu berada pada kemurahan Allah. Yang zalim Allah tidak pernah. Ini agak sulit dipahami kalau Anda baru hadir hari ini. Ada yang buat zalim, Allah hukum atas kezalimannya, asasnya keadilan Allah. Satu dosa, satu keburukan, maksiat, satu dosa terhitung. Ada yang berbuat taat jamaah kaum muslimin, satu taat, tapi kita berhadapan dengan kemurahan Allah. Dikali 10, dikali 700, dikali adha'afan katsir, bisa dilipat gandakan dengan lipat-lipatan yang banyak. Itu kemurahan Allah. Bahkan akidah ahlu sunnah meyakini kemurahan Allah bisa meliputi maksiat yang dilakukan hamba. Ini dasar harus kita pahami betul-betul jemaah. Pelaku dosa besar dalam akidah kita tetap di hari kiamat berada di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah ampuni, berarti Allah berikan kemurahannya. Kalau Allah hukum dia atas dosa besar itu, berarti Allah menegakkan keadilannya. Ini kalau sudah dipahami itu baru kita bisa lanjutkan berbicara tentang kaidah apa yang bermanfaat untuk si mayit dari amal orang masih hidup. Ini bukan kaidah sederhana. Karena dalam kaidah ini banyak sekali orang yang gugur akidahnya jamaah. Lintas generasi, khawarij. Faktor akidah ini. Faktor kaidah yang pertama saya sebutkan tadi. Murji'ah juga. Ada yang ekstrim kiri, Allah harus adil selalu. Kalau dia berdosa Allah hukum dia dengan neraka, itu adil selalu. Dia tidak memahami Allah punya kemurahan. Saya khawatir orang seperti ini Allah haramkan darinya kemurahannya. Fal'iyadzubillah. Kalau kita baca sejarah lagi, nanti lahirnya Asy'ariyah atau tobatnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidah khawarij yang berpuluhan tahun beliau yakini karena faktor kaidah ini yang tidak menyelesaikan masalah di pikirannya Abul Hasan yang masih kecil. Bukan kecil juga, sudah berumur berapa, dalam riwayat 40 tahun itu. Beliau menanyakan kepada guru dan tokoh utama Khawarij, Abu Ali Al-Jubbai,
yang sekaligus ayah tirinya. Wahai ayahanda, kalau sekiranya ada 3 anak, anak yang pertama itu saleh, umurnya panjang, amalnya bagus, kemana dia masuk? Konsep Khawarij kan adil, kalau baik berarti surga. Anak yang kedua umurnya panjang tapi taleh, enggak saleh, keburukannya banyak, kemana dia masuk? Ya konsepnya adil, neraka. Abu Hasan ini cerdas. Bagaimana dengan anak yang ketiga yang wafatnya masih kecil? Abu Ali mengatakan surga juga karena masih kecil, dia belum balik. Bertanya lagi Abul Hasan, bagaimana kalau sekiranya anak kecil ini bertanya ke Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak panjangkan umurku supaya aku beribadah seperti abangku masuk surga? Derajatnya lebih tinggi dibandingkan tempat anak kecil masuk surga. Abu Ali mengatakan, kamu harus bersyukur, aku wafatkan kamu masih kecil. Coba kalau umurmu panjang, kamu seperti abang yang kedua masuk neraka. Sekilas sudah selesai jawabannya, tapi Abul Hasan lebih cerdas. Beliau bertanya, bagaimana kalau anak yang kedua bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak engkau wafatkan aku masih kecil seperti adikku? Dia masuk surga juga, walaupun tidak derajat yang tinggi. Di situ bingungnya Abu Ali, robohnya pemikiran Khawarij tentang keadilan dan kemurahan. Langsung beliau tobat. Berarti salah ini akidahnya. Kalau kita ahlus sunnah, kita tinggal mengatakan fadlullah yu'ti may yasha. Itu kemurahan Allah. Tapi Allah tidak pernah menzalimi anak kedua ketika dimasukkan ke neraka. Allah memberikan kemurahannya ke anak ketiga, wafat masih kecil. Itu fadlullah yu'tihi may yasha. Begitu akidah kita jamaah. Jadi baik nuwa dari hino neco akidah buno. Itu akidah kita harus lurus dulu. Amal kita itu berhenti di keadilan Allah atau di kemurahan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah lipat gandakan. Kalau Allah kehendaki, dosa kita itu Allah hilangkan. Allah punya hak untuk itu. Atas dasar kaidah itu jamaah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ayat yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, orang cuma dapat apa yang dia usahakan. Itu berbicara tentang apa dulu? Keadilan atau kemurahan? Keadilan. Ini harus kita pahami. Ini berbicara tentang keadilan Allah. Kalau berbicara tentang kemurahan, itu pintu yang luas, dan Allah punya itu tertulis di bawah arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku selalu di depan. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Itu kemurahan Allah. Kita masuk surga pun dengan kemurahan Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Kalian enggak bisa masuk surga dengan amal kalian. Wala anta ya Rasulullah. Engkau, aku juga tidak, kata Rasul. Maka harap itu kemurahan Allah. Harap kemurahan Allah. Baik untuk perkara ukhrawi atau perkara duniawi. Kadang-kala kita kerja banting tulang, Pak. Jatah adilnya Allah, mungkin gaji kita 3 juta, tapi kemurahan Allah
kita mendapatkan lebih daripada keadilan. Harap itu. Maka doa yang paling menarik diajarkan oleh baginda Rasul, la yughnini an su'ali ahadi min khalqi. Berikan aku kemurahan dan rahmatmu yang membuat aku itu tidak butuh meminta kepada makhlukmu. Yang doa hayu kita baca jamaah, mengisi waktu kita dengan doa-doa yang seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan apa yang bisa didapatkan oleh seorang hamba dari amalan orang yang masih hidup, ini berbicara tentang kemurahan Allah, Pak. Ini coba dipahami dulu konsepnya ini. Ini bukan Anda bayar diberi, tapi ini kemurahan Allah. Bukan Anda kasih, Anda wajib mendapatkan. Belum tentu. Kita berbicara tentang kemurahan Allah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mengatakan mesapu hantruk ke mayit, secara jazm ya, yakin nggak ada yang sampai, ini bahaya ini. Anda membatasi kemurahan Allah. Padahal kita juga banyak hadis dalil ada yang sampai. Atau sebaliknya, orang yang kedua mengatakan dumpu truk, apapun yang kita lakukan itu sampai ke si mayit. Terserah apapun yang Anda lakukan, Anda kenduri untuk si mayit, Anda baca Quran, Anda upah orang lain baca Quran, sampai semuanya untuk si mayit. Dia mengatakan itu dalam bentuk jazm, meyakini itu. Ini bahaya juga. Karena ini kemurahan Allah, itu menyangkut perkara gaib yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena asas kitab ini madhabnya Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i dari imam 4 adalah imam yang paling ketat di dalam pembahasan menghadiahkan pahala. Paling ketat. Berulang kali dalam kitab nanti akan kita baca pernyataan beliau. Beliau berdalil dengan ayat, walaupun kita sudah menjawab sebagaimana dijawab oleh para ulama-ulama dari madhab selain Syafi'i. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang cuma dapat apa yang dia usahakan. Itu Imam Syafi'i selalu itu dalilnya, itu dalil. Yang beliau meyakini kalau kita buka doa dan istighfar sampai, sedekah sampai dengan ijma', haji, dan beliau mengkiaskan umrah sampai sesuai dengan nas hadis Rasulullah. Cuma 3 yang sampai, Pak. Lain hantru. Ibnu Taimiyah itu paling longgar dalam bab ini. Ini yang ajaibnya, Pak. Rab mandum tru menurut Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim. Hampir semuanya sampai. Kalau Imam Syafi'i enggak, cuma 3 yang sampai. Yang lain tidak sampai. Jadi kita baca pernyataan Imam Asy-Syafi'i, pernyataan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan perlu kita tahu ini jamaah kaum muslimin, bukan tradisi Rasulullah seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Bukan tradisi Rasul, bukan tradisi sahabat Rasul, bacut-bacut hadiah pahala, dumpu hadiah pahala. Itu bukan tradisi Rasul, bukan tradisi sahabat Rasulullah, bukan tradisi generasi-generasi saleh terdahulu. Itu bukan tradisi, Pak.